Bu Yeni Setiawati. Kalau di sekolah biasa mengajar BK, bimbingan konseling. Ya, sudah tahu ya adik-adik semua yang ada di rumah ya? Iya, sudah. Kalau di sini biasa di istilah pramuka nggak disebut Bu tapi Kak ya. Dari pertama tadi Kak Iksan sudah memberikan materi masalah sejarah pramuka yang sudah dijelaskan dari A sampai Z, gitu. Kalau Kak Iksan kan sudah tahu, Kak Aryo apa Kak Iksan? Kak Sud juga boleh. Iya, pokoknya semuanya lah ya. Terus tadi yang kedua dari materi Kak Ana sudah dijelaskan masalah pramuka penggalan. Adik-adik yang ada di rumah ngantuk apa masih menyaksikan live streaming adik-adik? Masih ya Kak Iksan ya. Gimana adik-adik yang ada di sini? Masih jingling sama HP masing-masing ya. Terus dilanjut saja ya. Ini Kak Yeni mau memberikan materi masalah SKU, TKU. Apa itu TKU? TKU adalah sebagai alat pendidik merupakan rangsangan dan dorongan bagi pramuka untuk memperoleh kecakapan yang berguna baginya agar mencapai kemajuan dan memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Adapun isi dari SKU bisa kalian lihat ya di buku masing-masing, atau antara lain bisa Kak Yeni contekan seperti ini. Isi dari SKU. Yang pertama, selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi ataupun berjamaah sesuai pengisian SKU. Yang kedua, memberikan pemberian penugasan pengamatan kepada orang tua akan kebiasaan putra-putrinya menjalankan ibadah di rumah. Yang ketiga, tahu sebutan nama pemimpin umat dari setiap anggota agama. Dan yang kelima, dapat mengetahui dan dapat menjelaskan hari-hari besar pencapaian pengisi SKU. Yang selanjutnya, menyebutkan hari libur nasional keagamaan di Indonesia sesuai golongan agamanya. Berikutnya, menyebutkan hari keagamaan nasional di Indonesia sesuai golongan agamanya. Nanti adik-adik bisa meneruskan ya untuk membaca isi dari SKU. Kalian sudah punya belum di rumah? Kalau belum, coba dilihat di umrah dulu ya. Pada waktu masih di SD, pasti kalian sudah punya itu ya. Untuk selanjutnya, SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan 1 siaga. Golongan yang kedua untuk siaga pada waktu kalian masih di SD ya Kak Acen ya. Kak Acen sudah pernah kan SD dulu? Apa langsung SMP? Tidak. Ya, pasti kalian semua pernah pramuka guys, siaga. Untuk yang kedua penggalang. Kalau penggalang untuk apa Kak? Penggalang untuk jenjang SMP sebenarnya SD juga ada. Tapi SD itu dari tingkatan kelas 5 dan kelas 6. Tingkatannya itu penggalang ramu. Dan yang untuk SMP rakit dan terakhir. Untuk selanjutnya penegak biasanya digunakan untuk apa Kak Ajeng? Penegak adalah tingkatan untuk kelas SMA. Untuk berikutnya Pandega. SKU untuk siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Nanti kalian bisa melihat seperti itu gambarnya ya. Simbol ada seperti apa itu? Biasanya sudah terletak di seragam pramuka. Sudah terletak di kecakapan ya Kak ya.
Terus berikutnya, SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. Nah, itu juga seperti ada simbolnya itu. Besok kalian kalau sudah masuk dan sudah dilantik, pasti kalian mendapatkan kayak apa ya itu, kayak balok ya, kecakapan seperti itu, seperti di gambar itu ya. Untuk SKU golongan penegak terdiri dari 2 tingkatan, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkatan saja, yaitu tingkatan pandega. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Mungkin dari Kak. Nah, ini perkenalkan. Iya, perkenalkan dulu Kak Monika. Maaf. Perkenalkan, nama saya Monika Putri Dariska dari kelas 9C. Ya, silahkan kalau mau menambahkan masalah materi dari TKU. Cara ujian TKU biasanya diuji waktu pramuka. Pengalamanmu coba diceritakan. Pada waktu persami. Pada waktu persami ada pengujian kayak PBB. Selain itu PBB sama pentas seni, lalu dan masih banyak yang lain. Oh iya, ada jerit malam juga. Mungkin yang lain? Untuk cara pengujian SKU, yaitu 1. Ujian dilaksanakan secara perorangan 1 demi 1. Yang kedua, mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji. Yang ketiga, waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina atau pembantu pembina dengan yang diuji. Yang keempat, penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan. Yang kelima, penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, dan intelijensia, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang diuji. Yang keenam, penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang diuji. Yang ketujuh, penguji membubuhkan paraf atau tanda tangannya pada daftar mata ujian atau SKU milik yang bersangkutan yang dinyatakan lulus.